Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, aman dari tamannya orang soleh. Kita masih di bab Al-Ikhlas. Insyaallah ta'ala bab ini sisa pertemuan pekan ini dan pekan depan insyaallah, karena sisa 3 hadis. Pada pertemuan ini kita akan baca hadis ke-10 dan ke-11, yaitu 2 hadis. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Asy-Syafi'i, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatul rajuli fi jama'ah tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma atal masjid la yuridu illa as-shalah la yanhazu illa as-shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjida kana fis shalah makanati shalat tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqul Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yuhdith fihi ma lam yuhdith fihi. Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya. Ini potongan awal menjelaskan keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan lebih baik daripada salat sendiri. Perbedaannya beliau sebutkan bid'an wa 20. Itu perbedaannya itu sampai 23 hingga 27 derajat. Yaitu bisa 1 berbanding 27, 1 berbanding 26, 25, pokoknya antara 23 hingga 27 derajat. Ini perbandingan pahala orang yang sholat berjamaah di masjid atau berjamaah di mana saja dari tempat yang ditegakkan jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Dan beliau katakan demikian itu, dia datang setelah menyempurnakan wudunya, wudu di rumah. Itu pahala tadi. Dia sudah wudu baru berangkat, maka dia akan mendapatkan keutamaan itu. Kemudian datang ke masjid, la yuridu illa shalah. Ini dia poin kita di sini. Untuk mendapatkan pahala lebih baik tadi daripada sholat sendiri, dia wudu di tempatnya
kemudian berangkat ke masjid, tidak ada niatnya kecuali sholat. Nah, itu dia, poin kita di niat. Iya, karena ini pahala besar. Tentunya butuh niat yang besar. Karena tanpa niat, tidak ada pahala yang kita dapatkan. Kalau kita ke masjid, karena biasa kita ke masjid. Atau kita ke masjid, karena tidak bisa saya sholat di ruangan. Tidak ada pahalanya. Harus kita keluar dari ruangan, keluar dari rumah, tidak ada yang kita inginkan kecuali sholat. Itu baru dapat niat. Nabi yang mengatakan langsung, la yuridu illa sholat. Dia datang ke masjid, tidak ada niatnya kecuali sholat. Tidak ada niatnya kecuali sholat. La yanhazuhu illa sholat. Tegaskan lagi dengan lafaz kedua. Iya. Tidak ada yang membuatnya, iya, bangkit dari tempat duduknya di rumahnya atau tempat kerjanya kecuali sholat. Pokoknya pendorongnya ke masjid, sholat. Orang yang seperti ini, kata Nabi, lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidak ada yang ia lakukan berupa berjalan, melangkah ke masjid, kecuali langkahnya itu menjadi sebab derajatnya ditinggikan. Itu dengan niat tadi. Satu langkah, satu derajat. Makanya Nabi SAW katakan, a'dhamun nasi, orang yang paling besar pahalanya fis shalah ab'aduhum maghsyah, orang yang paling jauh jalannya, yang paling banyak langkahnya. A'dhamun nasi ajran fis shalah, orang yang paling besar pahalanya di sholat, makin jauh langkahnya, karena satu langkah satu derajat. Dikalikan berapa langkah kita. Wa hutta anhu biha khati'ah. Kedua, dan dihapuskan darinya satu kesalahan, satu dosa, dengan satu langkah. Riwayat lain dirinci. Langkah kanan menaikkan derajat, langkah kiri hapus dosa. Tentunya harus kita pahami dosa kecil, karena dosa besar harus taubat. Ini dihapus, ini dosa kecil, dosa yang kita pandang dengan mata, sentuh dengan tangan, langkahkan dengan kaki, dari dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak akan dihapus kecuali dengan taubat. Karena dalam hadits lain Nabi berkata, majtanabal kabair, selama dia menghindari dosa besar. Sekali lagi, kenapa? Karena dosa besar butuh istighfar kita. Harus ada kita bilang astagfirullah. Iya, harus kita meminta ampun kepada. Apakah setelah melakukannya atau jauh setelahnya? Kenapa kami rinci begini? Karena kalau setelahnya lebih utama daripada kita undur. Di hadits Nabi, inna malaika asyima, sahibus syima, sungguh pencatat kiri, pencatat kesalahan, mengangkat penanya ketika kita melakukan kesalahan. Dan dia tidak tulis, dia menanti 6 jam. 6 jam dari kita melakukannya. Fa'in nadima, kalau dia menyesal, astaghfar dan minta ampun di waktu itu, dia buang penanya, tidak jadi dicatat sebagai kesalahan. Ini anjuran. Kalau kita lakukan kesalahan, segera.
langsung bertobat. Ini kalau dosa besar. Dosa kecil itu dihapus dengan wudunya kita, dihapus dengan sholatnya kita, termasuk berjalan ke masjid. Dosa kecil dihapus. Makanya Nabi SAW katakan di hadits lain, as-salawatul khams, salat 5 waktu antara satu dengan lain, mukaffirat, penghapus. Ma bainahum, apa yang ada di antaranya. Apa yang ada di antaranya. Jadi menghapuskan satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Jadi langkah itu dari tempat starta sampai masuk masjid. Baru beda lagi pahalanya. Selain itu fa'idha dakhalal masjid, apabila dia masuk masjid, karena bisalama kanitis salatu tahbisu. Masya Allah. Apabila dia sudah masuk masjid, maka dia dianggap sedang mengerjakan sholat selama menunggu dilaksanakan sholat. Kan ada orang itu, Pak. Apalagi kita sekarang kan. Kita sekarang kan ada ini waktu. Kita lihat, oh menitnya sudah mau bunyi. Sekarang kan kebanyakan begitu, Pak. Walaupun kalau orang dulu komat atau keluarga imam. Kalau dulu, Pak, Bilal itu masih kalau adzan menanti komat sampai Nabi keluar. Kapan Nabi keluar langsung dia komat. Karena Nabi tidak sholat di masjid, sholat sunnah. Belum sholat di rumah. Iya. Jadi Nabi keluar baru komat. Kalau kita sekarang kan kadang melihat ini waktu, oh tidak cukup nih. Tinggal 1 menit lagi. Iya, kita berdiri. Maka kalau kita wudhu di rumah, kita tercatat sebagai orang sholat selama menanti sholat. Bayangkan pengaruh niata yang di awal. Yang penting niata tidak keluar ke masjid kecuali untuk sholat. Itu catatan. Niat membuat kita berdiri, duduk, tidak sholat, tapi tertulis pahala sholat. Karena niat tadi awal ke masjid untuk sholat. Walaupun berdiri tak tercatat sholat. Ia mengatakan Nabi. Kemudian wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Masya Allah. Keutamaan lain. Dan para malaikat mendoakan salah seorang dari kalian. Madama fi majlisihi alladhi shalla fi. Selama di tempat duduk yang dia sholat di dalam. Pokoknya selama kita duduk di musola kita, malaikat mendoakan kita. Mendoakan kita. Keutamaan lain. Tapi ini ada keutamaan, ada ketentuan khusus. Selama kita tidak berpindah dari tempat duduk tadi. Jadi misalnya kita sholat duduk sini. Terus kita tunggu komat. Malaikat akan selalu bersolawat untuk kita selama belum pindah. Padahal kita tidak sholat. Malaikat akan solawat kepada kita, yaitu mendoakan kita. Yaqul, apa doanya? Nabi jelaskan doanya. Di sini nanti membuat kita mengambil ini keutamaan. Kapan lagi kita didoakan seperti ini oleh malaikat yang dijamin dikabulkan karena mereka tidak pernah dosa. Doanya malaikat, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati dia. Siapa di antara kita yang tidak butuh rahmat? Kasih sayang Allah. Ini doa pertamanya. Doa kedua, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Dimintakan ampun oleh malaikat. Doa ketiga, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah tobatnya. Terimalah tobatnya. Padahal kita enggak doa ini. Kita enggak minta tobat, enggak minta ampun, tapi dimintakan ampun oleh malaikat. Syaratnya 2-3 permintaannya, 3 permintaan malam yu'dibi. Selama ini syaratnya, selama dia tidak berbuat
kejelekan padanya. Malam yuhdith fih, selama tidak dia berhadas. Jadi kita tadi duduk itu tidak batal wudu dah. Pokoknya selama kita di masjid, maka selalu malaikat mendoakan itu tadi sampai kita keluar dari masjid dengan catatan tidak berhadas. Tidak berhadas, tidak batal wudu. Kalau batal, hilang keutamaan tadi. Poinnya adalah satu lafaz tadi. Tidak ke masjid kecuali mau sholat. Itu catatan. Niat kita ke masjid. Niat kita ke masjid. Ini menjadi penentu amalan itu dianggap. Makanya ditegaskan ke hadis 11. Hadis 11 ini bisa dijadikan poin khusus, bisa juga diikutkan ke hadis ini. Karena hadis setelahnya itu menjelaskan bahwa innallaha katabal hasanati wassayiat. Allah Subhanahu wa taala itu menulis semuanya, kebaikan dan keburukan. Apapun yang kita lakukan dicatat. Ditulis. Setelahnya faman hamma bihasanah falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala innahu hasanah kamilah. Siapa berniat melakukan kebaikan, maka ditulis untuknya satu kebaikan penuh sebelum dia lakukan. Bayangkan, belum dia kerjakan, baru niat, tertulis satu. Itulah kita tadi keluar dari rumah, keluar dari ruangan kantor, ke musola, Nur Syifa misalnya. Kita kesini tidak sholat, kita berdiri menunggu sholat. Kita sudah ditulis pahala sholat sempurna karena sudah kiniat. Sudah kiniat. Itu kebaikan. Kalau kita lakukan sudah ditulis 2. Kalau kita masuk sholat 2 kebaikan. Sempurna. Keburukan wa in hamma biha fa'amilaha wa kataballahu asyara hasanat ila 700 di'fin ila ad'afin katsira. Jika dia amalkan yang dia niatkan, maka Allah Subhanahu wa taala menulis untuknya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan, hingga berlipat-lipat lebih dari 700. Kalau kita amalkan. Ini namanya 2 sempurna. Cuman sempurnanya bisa jadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat, tidak ada batasannya. Kalau keburukan sama juga, cuman bedanya bab niat tidak tercatat. Ini rahmat Allah. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Jika dia berniat untuk melakukan kejahatan tapi dia tidak lakukan, katabahallahu indahu hasanah kamilah. Ketika dia berniat tapi tidak lakukan, malah ditulis kebaikan. Satu kebaikan sempurna. Satu kebaikan sempurna. Niat keburukan, terus tinggalkan. Tidak dilakukan. Dapat pahala kebaikan. Tapi wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Jika dia berniat, kemudian dia lakukan yang dia niatkan berupa kejahatan tadi, ditulis satu kesalahan. Berarti tergantung ham, tergantung niat, tergantung niat. Kejahatan atau kebaikan ternyata semuanya niat. Itu menjadi penentunya dari kita akan mendapatkan kebaikan ataupun keburukan. Ini alhamdulillah 2 hadits, sisa 1 hadits ini insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang karena panjang. Karena ini berisi kisah. Berisi kisah. Kita ambil di pertemuan akan datang masalah kisahnya orang yang tertutup di goa, yang tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali
dari sebab doa mereka dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil di pertemuan akan datang karena lumayan panjang kisah ini. Imam An-Nawawi menutup bab ikhlas dengannya. Mohon maaf kalau ada agak panjang di hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh Pak, silakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Insyaallah luar biasa keutamaan yang dibahas tadi. Singkat pertanyaannya Ustaz, apakah keutamaan yang dibahas tadi ini terikat pada awal waktu sholat atau tidak? Kemudian mungkin yang lebih spesifik, misalnya kalau kita masuk, apakah masih bisa berharap dapat keutamaan yang luar biasa tadi yang dijelaskan? Baik, kalau kita membaca hadis tadi Pak, itu Nabi cuman katakan sholat berjamaah. Dan berjamaah itu orang yang mendapatkan satu sujud dianggap dapat jamaah. Di hadis yang lain, orang yang mendapat satu sujud saja rakaat terakhir. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dan ini mayoritas ahli fikih, sebelum salam yang pertama. Kalau salam kedua tidak dapat. Karena salam kedua itu sudah bukan lagi wajib sholat. Itu sunnah sholat. Sebagian mengatakan sebelum salam dianggap dapat berjamaah, dianggap dapat tadi keutamaan. Tapi berapa dia dapat? Itulah fungsinya tadi, bid'an wa isrun. Itulah dikatakan tadi 23 sampai 27. Jadi ada orang dapat 27. Ada orang dapat 25, 26. Begitu Pak. Tergantung dia masuknya itu. Dia masuknya cepat atau terlambat. Jelas tetap lebih baik. Paling rendahnya 1/23. Itu dilihat tadi Pak. Ada diatur, dibilang masbuk. Karena Nabi mengatakan siapa yang sholatnya seorang berjamaah. Jadi kapan seorang itu berjamaah dapat keutamaan. Kaidahnya dasarnya al-illatu yaduru al-hukmu yaduru illati haitsu dar. Hukum pahala tadi itu tergantung sebabnya. Apa sebab yang disebut oleh Nabi? Berjamaah. Dan berjamaah dapat dengan satu sujud terakhir. Bahkan ada yang mengatakan sebelum salam pertama dapat berjamaah. Bagaimana kalau sudah salam? Apakah keutamaan ini sudah hilang? Tidak. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat, tidak hilang. Yang penting dia berjamaah juga. Seperti ada sahabat kan, beberapa kasus Pak, beberapa kejadian. Ada sahabat, dia sudah sholat sebenarnya di rumah. Karena ada udzur. Datang ke masjid, Nabi sudah sholat. Tapi dia lagi sholat. Dia duduk. Nabi bilang, kenapa kalian tidak sholat? Kami sudah sholat. Maka kata Nabi, ya, kalian ikut bagi kalian sunnah. Untuk mendapatkan pahala jamaah. Ada lagi kasus. Ada sahabat terlambat. Nabi katakan kepada teman-teman sahabat yang lain yang sudah sholat, siapa yang mau berhadiah kepada? Ini semua menunjukkan bahwa keutamaan jamaah itu didapat. Walaupun kita masuk. Kan ilahnya jamaah. Jamaah. Kapan kita berjamaah tentu lebih utama. Iya. Demikian pula yang kita singgung di awal, apakah di awal waktu atau di tengah waktu, yang penting belum keluar waktu. Kan ada sholat itu Pak, seperti duhur. Jika cuaca sangat panas, disunahkan untuk diakhirkan sampai dingin. Tapi berjamaah. Bukan kita akhirkan sendiri. Iya. Sama dengan Isya Pak kan. Isya, Nabi pernah akhirkan. Nabi tak keluar-keluar. Kan Bilal tunggu. Nabi keluar baru qomat. Sudah kata Anas, pelayannya Nabi. Perempuan pada tidur. Anak-anak pada tidur. Jamaah di masjid laki-laki yang menunggu sholat jatuh-jatuh kepalanya. Itu karena ngantuk. Nabi keluar.
sholat. Dan Nabi katakan, seandainya tidak memberatkan, waktu ini lebih utama daripada awal. Daripada awal. Nah, di situ dilihat Pak. Yang penting intinya berarti berjamaah Pak. Mau di awal waktu atau nanti diakhirkan dari waktu awal. Yang penting berjamaah. Wallahualam. Silakan. Oh, terwakili Pak ya. Alhamdulillah. Sama isi hati Pak ya. Alhamdulillah. Masih ada lagi Pak? Satu lagi. Baru kita tutup. Kalau tidak ada, kita tutup insya Allah. Untuk pertemuan pekan depan ini Pak, mohon maaf agak panjang nanti. Jadi kami kasih tahu memang karena cukup panjang kisah. Karena belum bawakan kisah. Belum bawakan kisah. Nanti kalau memang terlalu panjang kita bagi dua. Pertemuan dari kisah terakhir ini. Wallahualam, kita tutup. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.